Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 29 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus cahaya para bangsa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengutus Putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Bantulah kami untuk memperingati kelahirannya dengan puji-pujian yang pantas. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Kristus, cahaya para bangsa. Simeon sangat bergembira berjumpa dengan bayi Yesus. Bahkan ia mengatakan, ia bersedia meninggalkan dunia ini karena ia berjumpa dengan Sang Mesias, Dia yang diurapi Tuhan. Saudara-saudari, tiada orang dapat menyatakan dirinya percaya dan menaruh cinta kasih kepada Allah jika tidak memenuhi perintah-Nya.
Perintah yang terbesar adalah cinta kasih. Perintah itu sebenarnya sudah lama, namun kini diperbaharui, dijadikan syarat dan ciri khas para pengikut Kristus. Ketika Yesus dipersembahkan di Genisah, Simeon menubuatkan bahwa Yesus akan menjadi cahaya bagi para bangsa, cahaya bagi bangsa Israel pula. Tetapi tidak semua orang mau mengakuinya. Ada saja yang tidak mau datang kepada sang cahaya itu. Saudara-saudari, bila kita saling mengasihi, Tuhan hadir. Bila kita saling mengasihi, kehadiran Allah menyelamatkan kita dan memberikan cahaya. Maka Allah tinggal pada kita dan kita berada dalam cahaya. Saudara-saudariku yang terkasih, Simeon mendapatkan kesempatan memuji Allah ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah. Orang yang beriman menyambut Mesias. Memang dialah cahaya bagi para bangsa dan kehormatan bagi umat Israel, tetapi juga tanda pertentangan. Sebab tidak seluruh umat Israel menerimanya. Cahaya itu masih memerlukan waktu berabad-abad sebelum dapat menyinari manusia. Saudara-saudari, bersyukurlah kita mendapatkan cahaya Kristus. Pada waktu Natal ia hadir dan kita memuji memuliakan Allah. Sama seperti bala tentara, sama seperti para gembala, sama seperti Simeon. Bersyukurlah terus memuji memuliakan Allah, bersembah sujud di hadapannya. Dia yang kita nantikan, Dia yang mengasihi kita. Dia yang kita nantikan, Dia yang menggerakkan kita untuk mengasihi sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat sakramen-Mu. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh daya-Nya yang menyelamatkan. Melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.